Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di malam hari dengan bulan yang terang, nampak terlihat ada seorang wanita yang tengah mencium aroma dari tubuh abadi. Segera wanita ini langsung berlari ke rumah tempat di mana tubuh abadi berada. Sementara di dalam rumah nampak terlihat ada orang yang lagi kelaparan. Dan orang ini adalah MC kita, bernama Chen Chang'an. Saat ini Chang'an mengeluh. Orang lain mah ke isekai jadi OP. Lah gua ke isekai pertama malah masuk ke sekte yang udah rusak. Yang tiap hari dinyinyirin orang. Udah gitu, pas masuk, malah dibilangin bahwasanya kalau Chang'an tidak bisa berkultivasi. Gak apa-apa lah ya kalau cuma kagak bisa berkultivasi. Lah ini tiap hari harus berlarian ke sana kemari karena terus-menerus dikejar para monster. Udah capek hati ini, terus-terusan hidup kayak begini. Chang'an marah besar kepada dewa yang membawanya ke isekai. Dia mempertanyakan, penjelajah lain dapat kekuatan super. Lah dia dikirim ke sini cuma jadi domba kurban doang. Maksudnya apa ini dewa? Ngajak ribut lu. Tepat saat Chang'an ngomong begini, sang dewa mulai merespon dengan menurunkan petir. Sehingga hal ini membuat Chang'an kaget plus juga takut. Chang'an minta maaf karena udah kurang ngajar. Berkata, tadi mah cuma bercanda doang kok. Janganlah dimasukin ke hati, kata dia. Capek mengeluh, Chang'an akhirnya tidur. Pas tidur, malah ada yang bisikin di belakang. Chang'an kaget dan segera menoleh ke belakang. Namun dia malah dicaplok sama orang di belakangnya. Waduh, baru mulai loh ini. Udah kena unboxing aja nih. Pergilah ke neraka. Aku tidak semurah yang kau kira, kata Chang'an. Awalnya sih nolak, tapi pas ngeliat yang nyaplok itu cakep, seketika iman Chang'an langsung goyah. Pas lagi mau di-unboxing untuk kedua kalinya, Chang'an bertanya, apakah kau manusia atau monster? Tiba-tiba awan gelap yang disertai petir mendadak muncul. Tentu saja, aku itu seorang monster, jawab cewek ini. Chang'an langsung kaget setengah mati. Karena sekarang dia nggak bisa ngapa-ngapain selain hanya bisa pasrah dimakan sama monster ini. Chang'an sedih, mempertanyakan, masa iya dia ke isekai cuma gini doang? Masa iya udah mati tapi malah mati lagi? Di kondisi hidup dan mati, mendadak muncul sistem. Sistem yang Chang'an bangkitkan dinamai Invisible Domain System. Di dalam domain dalam jarak 2 meter, Chang'an akan menjadi tak terkalahkan. Chang'an coba pakai kekuatan sistem, dan emang benar, monster cewek langsung mental hanya dengan auranya saja. Apa yang kau lakukan? Tanya si cewek. Chang'an berniat pakai monster cewek di depannya sebagai bahan uji coba untuk melihat sekuat apa invisible domain yang dia peroleh dari sistem. Melihat Chang'an mau melawan, cewek monster tertawa dengan sangat keras. Dia meremehkan Chang'an dengan bilang, bagaimana caranya orang biasa yang gak bisa berkultivasi bisa membalikan keadaan. Dengan pedenya, cewek monster maju ke depan. Ingin bukti? Sini maju ke depan. Biar kuperlihatkan kepadamu apa itu kekuatan yang sesungguhnya. Hanya dengan satu pukulan, Chang'an mampu mengeluarkan energi macam Kamehameha. Dan pancaran sinarnya mampu menembus langit. Chang'an kaget dengan kekuatannya. Tapi dia langsung bahagia setelahnya. Karena akhirnya dengan ini dia bisa comeback stronger dan tak lagi jadi domba kurban yang harus berlarian ke sana kemari karena terus diincar sama para monster. Mengalahkan monster wanita membuat Chang'an mendapatkan 10 domain point. Domain point apaan tuh?
tanya Chang'an kepada sistem. Sistem menjawab, setiap 100 domain point akan membuat invisible domain Chang'an bertambah 1 meter. Chang'an bertanya, gimana cara dia bisa dapetin domain point? Dapat kekuatan tak terkalahkan membuat Chang'an langsung berhayal untuk bikin harem. Sistem ngejelasin, cara buat dapetin domain point ya harus dipikirkan sendiri, kata dia. Cih, Chang'an kesel mendapatkan sistem yang males banget dah buat ngejelasin sesuatu kepada tuan rumahnya. Karena nggak makan, Chang'an jadi nggak punya energi, yang pada akhirnya membuat Chang'an berakhir pingsan. Energi cahaya yang Chang'an keluarkan membuat penghalang domain alam atas jadi hancur. Petir menggelegar, menciptakan anomali yang begitu besar di alam bawah. Dan anomali tersebut disebabkan oleh pedang immortal yang turun ke alam bawah. Xuanwu, dunia keabadian di alam atas sana, mendadak hancur seketika dikarenakan ada tangan dewa yang meluncur tanpa batas dan melampauinya. Bangunan yang tangan dewa hancurkan nampaknya adalah menara yang gak tahu sih ini menara apaan ya. Yang jelas tangan dewa selain menghancurkan bangunan, dia juga membuat segel pedang immortal akhirnya lepas. Karena segelnya lepas, pedang immortal langsung kabur. Langsung turun ke alam bawah. Berikutnya, seorang immortal memanggil 12 jenderal keabadian untuk segera menghadap kepadanya. 12 jenderal langsung turun begitu mendengar perintah. Langsung segera menghadap kepada sang immortal tersebut. Sang immortal mengatakan, pedang abadi berusia 10.000 tahun yang dengan susah payah ayahnya dapatkan, sekarang kabur karena aura tinju seseorang. Atas nama ayahku, kuperintahkan kepada kalian semua untuk mengambil pedang immortal tersebut. Jika ada yang menghalangi siapapun itu, maka lenyapkanlah. Berikutnya, Chang'an terbangun dari tidurnya, dan dia langsung menggaruk kepala, ketawa sendiri melihat kekonyolannya, yang pingsan hanya karena tidak makan. Tapi sekarang yang paling penting yang harus Chang'an pikirkan selain hal konyol tadi adalah Chang'an mesti tahu, kenapa ya meskipun kuil ini telah dipasang kekai sama tetua, yang seharusnya membuat monster apapun kagak bisa datang, ternyata malah ada satu monster cewek yang bisa lolos. Kira-kira di mana yang salah dan kenapa bisa jadi kayak gini? Tapi, ya udahlah ya. Meskipun gua tahu masalahnya sekalipun, ya gua kagak bisa memperbaiki itu, kata Chang'an. Chang'an melihat aura domain miliknya. Dia penasaran dengan apa yang akan terjadi kalau dia keluar dari domainnya. Padahal cuman tangan doang yang keluar, tapi rasanya udah kayak Daredevil ditembak sampai tubuhnya hancur. Chang'an langsung kaget plus ketakutan. Meskipun di dalam domain Chang'an kedinginan, tapi lebih baik kedinginan tapi dia aman ketimbang mati konyol karena percobaan. Sekarang yang lebih penting dari makan, Chang'an mesti mikir, gimana caranya supaya dia bisa dapetin domain point. Di tengah mikir, Chang'an malah mendengar suara seseorang. Dan tiba-tiba ada cewek yang jatuh. Kemudian seorang petinggi dari Gua Iblis bernama Li Xiao datang kemari untuk mencari gadis yang namanya Lin Bao'er. Li Xiao menggunakan aura farmingnya untuk menakuti Bao'er. Jika kau punya kemampuan, majulah sini. Meski aku mati sekalipun, ayahku akan segera membalasmu.
Chang'an berniat untuk kabur karena gak mau terlibat sama urusan mereka. Tapi Chang'an lupa, kan dia itu OP kalau di dalam domain. Dan juga seharusnya adalah di antara mereka yang bawa makanan. Bukankah ini yang dinamakan keberuntungan yang datang di waktu yang tepat? Woi, Omaira, anjay, kata Chang'an. Li Xiao kaget. Makhluk fana, kenapa kamu ada di sini? Tanya Bao Er. Kalian dengan seenaknya masuk ke wilayahku. Masuk ke sini membuat keributan bahkan berisik di wilayahku. Jadi cepatlah berikan aku makanan sebelum aku melakukan sesuatu yang tak pernah kalian pikirkan. Lah, ini orang makhluk fana kok berani bener ya nantangin Li Xiao. Kompensasi kau bilang, gembel macam lu emang bisa apa lawan gua, kata Li Xiao. Li Xiao menyerang Chang'an dengan jurus kematian. Invisible Domain menghancurkan jurus Li Xiao sebelum akhirnya kena Chang'an. Kesok, apa-apaan ini? Aku belum berniat untuk melenyapkanmu, namun kau malah menyerangku. Nani, kok bisa serangannya hilang? Bukannya orang ini hanyalah manusia fana? Tanya Bao Er di dalam hatinya. Li Xiao juga keheranan, kok bisa ya manusia fana tetap hidup meski udah kena serangannya? Walaupun Chang'an bisa menghindari serangan Li Xiao, seharusnya jurus ini masih tanpa celah. Karena dengan jurus ini, Li Xiao udah membantai banyak orang. Dan works, gak ada masalah. Gak ada satupun musuhnya yang bisa bertahan hidup setelah terkena serangannya. Hah, gini doang nih, kok lemah amat? Gak adakah jurus yang lebih hebat dari ini? Kata Chang'an, anjay. Li Xiao yang ke-trigger langsung mengeluarkan mode ngamuk. Li Xiao langsung mengeluarkan pedang iblis. Dengan pedang iblis di tangannya, Li Xiao langsung maju ke depan. Tapi kenapa ini pedangnya kagak dipegang? Via Bluetooth kah? Dan posenya yang seperti ini, kenapa ya malah kelihatan kayak Venom pas lagi mau nyerang? Cosplay Venom kah dirimu? Chang'an tersenyum. Dengan Li Xiao yang udah masuk ke dalam domainnya, maka sekarang hidup dan matinya berada di tangan Chang'an. Jangan bilang dia mau menangkap pedang iblis dengan tangan kosong. Hahaha, tolol lu. Pedang iblis itu suka nyerap darah. Kalau lu pegang pedang ini secara langsung, maka lu ya pasti matilah, kata Li Xiao. Oh, ternyata alasan Li Xiao pakai pedang connect ke Bluetooth ya karena emang kagak bisa dipegang pakai tangan. Lihat, aku memegang pedang ini. Ini mah hal EZ, kata Chang'an. Ditangkap hanya dengan 2 jari, kok bisa? Tanya Bao Er. Nani, apa yang terjadi? Tanya Li Xiao. Wahai anak muda, nampaknya pemikiranmu terlalu sempit. Perbanyaklah belajar di kehidupanmu yang selanjutnya. Bilah pedang Chang'an patahkan, lalu Chang'an lemparkan ke kepala Li Xiao. Li Xiao mati, dan Chang'an mendapatkan 500 domain point dari mengalahkan Li Xiao. Ternyata untuk mendapatkan domain point tidak hanya berlaku di mengalahkan monster saja, tapi juga berlaku untuk kultivator manusia. Mengalahkan Li Xiao saja yang ada di tahap Golden Core bisa dapat 500 poin. Bukankah itu artinya semakin tinggi level musuh, maka semakin banyak pula domain poin yang akan Chang'an dapatkan jika mengalahkannya? Sistem bertanya, dengan 500 poin yang Chang'an punya, apakah Chang'an ingin memperluas domainnya? Oke, pakai itu, kata Chang'an. Domain invisible melebar jadi 5 meter. Chang'an bahagia, karena dengan domain yang melebar, dia bisa ke sana kemari tanpa harus takut lagi. Bisa mengalahkan Li Xiao dengan mudah. Sepertinya orang ini adalah ahli yang lagi mengasingkan diri, kata Bao Er.
Dari menggeledah tubuh Li Xiao, Chang'an mendapatkan cincin penyimpanan. Karena Chang'an gak bisa buka cincin tersebut, dia menyuruh Bao Er untuk kemari. Dipanggil Chang'an, Bao Er langsung segera menghadap. Berkata panjang lebar gini gitu, padahal Chang'an belum nanya sama sekali. Bao Er sedih, terharu karena ternyata takdir masih mengizinkan dia untuk hidup. Bao Er berterima kasih pada Chang'an karena telah menyelamatkan dia, meskipun harus berurusan sama sekte Gua Naga Iblis. Chang'an terdiam karena ya bingung mau ngomong apaan. Melihat Chang'an yang kuat membuat Bao Er berharap sesuatu kepadanya. Baiklah, karena kau bukan komplotannya, bisakah kau mengakses apa yang ada di dalam cincin penyimpanan? Tentu saja senior, karena Li Xiao sudah mati, maka cincin ini bukan milik siapapun dan bisa dibuka dengan bebas. Setelah lama nggak makan dan ada harapan untuk makan, membuat mata Chang'an langsung menyala. Mendapatkan 1 ekor ayam panggang membuat Chang'an sangat bahagia. Sekarang Invisible Domain sudah mencakup seluruh kuil. Kedepannya, Chang'an harus mikir gimana caranya dapat banyak domain poin untuk memperbesar jangkauan Invisible Domainnya. Bila perlu ke seluruh wilayah. Dengan begitu, dia pun bisa menjadi orang nomor 1 yang tak terkalahkan. Kalau udah sampai menjadi tahap nomor 1, maka Chang'an bisa melindungi tetua. Dan mungkin juga bisa mencarikan tetua 10-8 istri. Lagi asik berhayal, Bao Er malah bertekuk lutut. Meminta kepada Chang'an untuk menjadikannya murid. Chang'an yang lagi asik makan kebingungan melihat Bao Er yang bertekuk lutut. Maksudnya apaan ya? Tanya dia. Karena senior menyelamatkanku, itu artinya aku punya takdir bersamamu. Jadi, bisakah aku untuk jadi bawahanmu? Jika senior menjadikan aku sebagai bawahanku, maka senior bisa melakukan apa ini maksudnya? Kok gantung sekali perkataannya? Melihat Chang'an yang kuat, Bao Er langsung menjilat sekuat tenaga. Jangan sampai lepas, karena kesempatan ini tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Kau tidak perlu berterima kasih dan menawarkan diri untuk jadi pelayanku. Aku menyelamatkanmu murni karena kebetulan saja, kata Chang'an. Dalam hati, Chang'an sebenarnya bingung. Kalaupun nerima Bao Er jadi pelayannya, benefit apa yang akan dia berikan? Karena yang Chang'an ketahui itu cuman main mahjong bersama Mr. Tupai. Jadi ketimbang nyesatin orang, mending jangan deh ya. Tapi setelah dipikir ulang, boleh juga tuh punya alat. Chang'an berpikir, kan dia itu cuman kuat kalau berada di dalam domain. Nah, masalahnya domain dia yang sekarang itu jangkauannya sangat kecil. Dan di dalam sini pula ya mana bisa dia dapetin makanan. Otomatis diperlukan orang lain yang bekerja untuk dia. Jadi boleh juga tuh punya alat untuk membantu Chang'an dapetin makanan di luar area domain. Baiklah gadis kecil. Tetua ini sudah ada di dunia immortal selama 10.000 tahun. Aku tidak berpikir kau itu layak menjadi muridku. Bao Er kaget mendengar perkataannya. Namun dikarenakan takdir telah mempertemukan kita berdua, maka tetua ini akan menerimamu sebagai muridnya, asalkan kau mau menyelesaikan semua tugas yang tetua ini berikan. Bao Er tercengang sekaligus senang mendengar kata-katanya. Segera dia pun langsung menyembah Chang'an sebagai masternya. Bao Er terharu dengan guru sekuat Chang'an yang akan membimbingnya, maka Bao Er seharusnya bisa level up ke tingkat
yang bahkan dia sendiri tidak bisa pikirkan. Mengikat hubungan master murid dengan Baoer membuat Chang'an mendapatkan 100 domain poin. Chang'an kaget, loh emang kayak gini bisa dapetin poin ya? Setelah mikir bentar, Chang'an langsung tertawa keras. Dia senang karena baru saja dapetin cara untuk farming poin dengan mudah. Terus berada di dekat Chang'an membuat Baoer sadar ternyata tubuh Chang'an sangatlah bau. Chang'an malu, tapi dia tetap memerintah Baoer untuk menyiapkan tempat mandi. Ketika Baoer pergi, Chang'an coba mencium bau tubuhnya sendiri. Dan emang benar, bau badannya emang udah keterlaluan. Berikutnya, turun hujan. Baoer coba menyiapkan bak mandi untuk Chang'an mandi. Namun, aura kematian yang sedang mengintai di balik semak-semak membuat Baoer yang merasakannya jadi kaget. Muncul mata hijau di dalam semak-semak. Dan hal itu membuat Baoer semakin kaget. Segera, dia langsung melapor pada Chang'an. Berkata ada harimau di level Golden Core yang sedang mengintai di luar. Mendengar level harimau yang gede, mata Chang'an langsung menyala. Langsung menuju TKP dengan senang karena bakalan farming poin. Aku sang Tiger Demon yang berada di level Golden Core. Seharusnya tidak takut apapun. Pada awalnya aku datang ke sini karena terpikat oleh suatu aroma yang aku cium di dalam kuil rusak yang ada di depanku ini. Namun, saat melihat orang biasa di dalam sana mampu mengalahkan seorang kultivator hebat dengan mudahnya, melihat itu aku tidak bisa menahan getaran di tubuhku. Manusia itu sangat menakutkan. Melihat harimau tersebut masih bersembunyi, Chang'an coba ulurkan tangannya untuk keluar domain. Aroma yang sangat wangi mulai tercium oleh hidung sang harimau. Gak kuat menahan aromanya, sang harimau langsung masuk ke dalam mode predator. Dia yang sudah hilang akal langsung berlari ke arah Chang'an tanpa mikir lagi. Melihat harimau mendekat, Baoer panik bukan main. Harimau kagak peduli, meski dia mati sekalipun karena Chang'an, gua kagak peduli, yang penting bisa makan, katanya. Namun, pas masuk ke dalam domain, mode predator mendadak hilang, dan akal sehatnya perlahan kembali. Harimau nengok ke bawah, dan tiba-tiba saja pas kesadarannya telah kembali, malah muncul Shinigami di hadapannya. Melihat Chang'an mampu menghentikan pergerakan harimau, membuat Baoer kebingungan. Heran, kaget, semuanya campur jadi satu. Karena gak bisa ngapa-ngapain, kucing kecil hanya bisa nangis. Atas perintah Chang'an, Baoer langsung segera menyiapkan pedangnya. Dia langsung menghantam sang harimau. Tapi anehnya pas dihantam, pedang dia malah retak. Loh, kenapa malah jadi hancur? Tanya Baoer. Harimau sedikit lega, karena ternyata yang tadi itu cuma ngeprank doang. Sampai Chang'an mengambil alih pedang tersebut, kucing kecil lagi-lagi hanya bisa berpikir, wah mati nih gua. Dengan sekali ayunan, Chang'an mampu membelah kucing kecil menjadi 2 bagian. Menebas kucing kecil membuat Chang'an mendapatkan 800 domain poin. Setidaknya aku menghargaimu kucing kecil, dengan tidak menebasmu sampai gosong. Sugoi, hanya dengan sekali tebasan doang, harimau kuat langsung pindah alam. Muncul notif dari sistem. Chang'an memberikan pedang ke Baoer, menyuruh Baoer untuk mengolah daging si kucing tadi kecil-kecil.
Selesai diolah, segeralah masak daging itu. Ya ampun, ternyata alasan gak ditebas sampai gosong karena mau dimakan toh si kucing kecilnya. Sistem bertanya, dengan 800 poin, apakah Chang'an mau melakukan update sistem ke versi 2.0? Muncul notif update, membuat Chang'an langsung mikir. Sambil melihat sistem, Chang'an masih mengingatkan Bao Er untuk memasak semua daging si kucing tadi tanpa ada yang hilang. Baik, Master, kata Bao Er. All living things, ini tuh skill apaan ya? Tanya Chang'an. Nanti juga host akan tahu sendiri, jawab sistem. Cih, pelitnya. Oke deh, pakai aja tuh 800 poin untuk update sistem. Nanti juga bakalan tahu sendiri kok. Sistem mulai loading untuk update ke versi terbaru. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya update telah selesai. Meski Chang'an kagak tahu skill baru yang sistem berikan punya fungsi apaan, tapi Chang'an merasa harusnya skill ini tuh sangat OP. All living things. Skill tersebut sistem katakan mampu ngebuat Chang'an untuk menghidupkan benda mati, memberi mereka pikiran dan mengendalikan hidup dan matinya selama berada di dalam domain. Segera Chang'an meminta Bao Er untuk mengambil rumput kecil. Bao Er yang lagi motong harimau kebingungan. Rumput buat apaan? Sementara Chang'an ingin membuktikan apakah skill ini mampu membuat rumput biasa jadi makhluk hidup. Rumput Bao Er berikan kepada Chang'an. Menggunakan kekuatan all living things, Chang'an akan coba mengubah rumput biasa menjadi makhluk hidup. Di tengah proses berjalan, Bao Er malah ngiler. Chang'an takut. Waduh, mau ngapain murid? Bao Er penasaran, bertanya gimana caranya, kok bisa rumput biasa perlahan malah jadi spirit kelas atas. Hus, sana, jangan menggangguku. Chang'an masih ragu, bener nggak sih bisa convert benda mati jadi makhluk hidup? Setelah beberapa saat, Chang'an dan Bao Er memperhatikan memang benar rumput yang tadinya mati berubah jadi benda hidup, jadi spirit loli. Pas ngeliat bentukan spirit loli, keduanya dibuat takjub. Spirit loli ketakutan. Dia langsung segera ke belakang Chang'an untuk bersembunyi dari Bao Er. Selanjutnya, Chang'an mengubah pil biasa jadi pil kelas atas. Dan pil yang sudah jadi, dia berikan kepada Bao Er. Bao Er senang menerima hadiah ini. Lalu untuk spirit loli akan Chang'an namai sebagai Shouban. Master sungguh hebat, mampu mengubah rumput jadi spirit. Bahkan mampu mengubah pil biasa jadi pil kelas atas. Pil yang Chang'an buat langsung Bao Er makan. Belum sampai semenit, Bao Er udah naik level. Bao Er yang naik level membuat Chang'an mendapatkan 50 domain poin. Chang'an heran, loh, murid naik level juga dapat poin ya? Sistem menjelaskan, karena hubungan Chang'an dan Bao Er itu murid dan guru, otomatis Bao Er pun terhubung ke sistem lewat Chang'an. Poin didapatkan karena secara tidak langsung murid Chang'an sudah melakukan tugas yang sistem minta. Jadi, semakin banyak progres yang murid Chang'an lakukan, maka akan semakin banyak pula domain poin yang akan Chang'an peroleh. Oh, jadi cara pensiun itu sesimpel, nerima aja banyak murid, bantu mereka berkembang. Dan Chang'an akan dapatkan banyak panen poin dari mereka. Hehehe, sungguh cerdas memang diriku ini, kata Chang'an. Ketika lagi mikir ini, Chang'an malah kaget. Kaget melihat kilatan cahaya yang lewat tepat di atas kepalanya. Dan kilatan cahaya itu berasal dari pedang immortal.
yang jatuh tepat di hadapan Chang'an. "Master, bukannya pedang ini Immortal Treasure?" "Oh, Immortal Treasure? Apaan itu Immortal Treasure?" tanya Chang'an. "Loh, Master kagak tahu? Ini tuh pedang yang langka dan kuat loh." Chang'an mendekati dan mengambil pedang di depannya. Melihat penampilan si pedang yang udah karatan, dengan skillnya, Chang'an coba memperbaiki itu, hingga menjadi pedang yang mengkilap seperti baru. "Pedangnya sih emang kelihatan bagus, tapi kayaknya nggak guna deh buat gua," kata Chang'an. Diremehkan Chang'an membuat pedang immortal jadi marah. Karena pedang ini gak bakalan kepake, Chang'an memberikannya kepada Bao Er begitu saja. Saat pedang immortal Bao Er pegang, seketika muncul aura naga yang teramat kuat. "Pedang sekuat ini saja, tapi masih tidak menarik perhatianmu, Master. Sebenarnya kamu sudah sekuat apa sehingga bisa dengan mudah mengabaikannya?" "Master, kamu sungguh baik kepadaku." Bao Er benar-benar tersentuh bisa mendapatkan guru yang tidak hanya baik tapi juga loyal. Berikutnya, kekuatan All Living Things Chang'an gunakan untuk memperbaiki halaman yang rusak yang ada di sekitar. Plafon yang bocor juga jadi bagus seperti beli yang baru. Xiaoban tertidur karena kehabisan energi. Melihat semua halaman udah jadi rapi dan terlihat bagus, membuat Chang'an dan Bao Er sangat senang. Lagi senang-senangnya, malah muncul seseorang yang menghancurkan genteng. Orang tersebut bernama Li Batian, merupakan pemimpin Goa Naga Iblis. Gak sampai dia doang, tapi dua anak buahnya juga turun dan menghancurkan dua plafon yang tersisa. Datang-datang, Li Batian langsung berteriak mencari Li Xiao, meminta Li Xiao keluar dan segera menghadap kepadanya. Melihat Li Batian membuat Bao Er ketakutan. Li Xiao menghilang. Apakah dia sudah membawa kabur Immortal Treasure? Tanya Li Batian di dalam hatinya. Tempat ini sangat kaya dengan energi spiritual. Pantas saja Immortal Treasure memilih untuk mendarat di sini. Li Batian menoleh ke belakang, ke arah suara itu berasal. Dan di belakang terlihat sosok aki-aki yang membawa prajurit kegelapan. Dia bernama Qiu Qiantu, merupakan seorang patriark dari sekte Tengkorak Setan. Jika cuma berurusan dengan Li Xiao saja, itu perkara yang mudah. Namun, jika berhadapan dengan sekte Tengkorak Setan sih lumayan berat ini, kata Li Batian. Genteng udah hancur, dan sekarang Xiaoban malah dilirik sama aki-aki yang merasa semua keberuntungan di tempat ini dimaksudkan untuk sektenya. "Aku ada di sini duluan. Jadi semua yang ada di sini adalah milikku. Kalian pergilah," kata Li Batian. "Bukan kehendakmu, Li Batian, untuk menentukan siapa yang berhak untuk semua barang-barang ini. Kalau kau ingin mengambil semua barang-barang yang ada di sini, maka bertarunglah. Oke, siapa yang takut?" "Woi, sungguh tidak sopan kalian semua ini. Ingin mengklaim sesuatu tanpa menanyakan dulu kepada pemiliknya, terutama kepada orang yang menghancurkan genteng rumahku. Kau tidak termaafkan." Anjay, nampaknya di chapter selanjutnya Chang'an akan menggunakan mode ngamuk. "Kau bilang tanah ini dimiliki dirimu yang merupakan seorang manusia biasa. Sadarilah tempatmu, rendahan. Mulai dari sekarang, semua hal yang ada di sini adalah milikku, Li Batian. Aku bisa menghancurkan segalanya, apapun itu yang aku mau. Dan kau bisa apa untuk menghentikanku? Jangan mengklaim seenaknya. Sudah jelas tanah ini milikku, milik sekte Tengkorak. Menghancurkan sesuatu dengan seenaknya, tanpa memikirkan konsekuensi dari tindakannya,
Baiklah, mari kita lihat sampai kapan kalian akan bisa tertawa. Jaga sikap kalian. Master adalah makhluk yang sangat mengerikan. Li Xiao saja mati di tangannya. So, itu betul sekali. Hahaha, lucu sekali mengatakan manusia biasa mampu melenyapkan Li Xiao. Chang'an memalingkan muka, sementara Bauer masih dengan semangatnya. Haduh, akting kalian sungguh buruk. Dengan akting seperti ini, bagaimana bisa kami yang sudah berpengalaman bisa percaya akan hal itu? Makhluk biasa sepertimu mengklaim bisa mengalahkan Li Xiao kan? Baiklah, aku, Li Batian, akan membuat kalian sadar betapa mengerikannya bermain-main dengan seorang kultivator. Dalam segel giok yang ada di tanganku ini sudah ada 10.000 jiwa manusia yang aku segel ke dalamnya. Dan kalian akan jadi salah satunya yang bergabung dengan mereka. Mungkin jika kau memberikan Immortal Treasure kepadaku, akan kupastikan kau memiliki kematian dengan cepat. Hahaha, memberikannya kepadamu kau bilang? Diam! Berani-beraninya kau berbicara seperti ini kepada masterku. Jangan kaget dengan reaksi Bauer. Ling Bauer, jangan kau kira aku tidak berani melenyapkanmu hanya karena kau anak pemimpin sekte pedang. Master Li Batian adalah sosok yang kejam. Dia membantai rekan-rekanku ketika kami sedang mencari Immortal Treasure. Dia adalah sosok iblis yang tidak termaafkan. Jika bukan karena perbedaan level kultivasi kami, mungkin aku sudah mencabik-cabik tubuhnya. Halah, bacot lu gadis kecil, sini. Berada di dalam domainku dan kau berani bermain-main. Baiklah, akan kutunjukkan bahwa kau tak lebih dari sekedar semut. Apa? Bloodmarkku bisa dihancurkan? Tidak hanya Bloodmark, namun kultivasimu juga akan kuturunkan. Apa? Ada apa ini? Bagaimana mungkin basis kultivasiku perlahan turun? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kultivasi 3 orang penyusup dari Goa Naga telah sistem turunkan dari Golden Core ke Key Ravening Realm. Menarik. All living things bahkan mampu menaik turunkan level kekuatan seseorang selama mereka di dalam domain. Loh, kok bisa gini? Tanya Bauer yang keheranan dengan apa yang baru saja dia saksikan. Gak cuma Bauer, Aki-Aki pun juga kaget. Bingung, padahal kelihatannya kayak manusia biasa, tapi ternyata punya kemampuan setara dewa. Karena kamu bilang tidak bisa melawannya karena perbedaan level, maka sekarang mastermu ini telah menurunkan levelnya. Seharusnya dengan level yang seimbang, kamu sudah mampu untuk melawannya. Kesok, berpura-pura jadi mangsa, tapi malah berbalik ingin memakan predator. Tidak kusangka, penampilan luar hanyalah cover untuk menipu. Hah? Apa maksudmu berpura-pura? Kan sudah jelas ku katakan di awal, aku mengalahkan Li Xiao. Ikuzo Bauer, hajar dia, kata Chang'an. Baik master, akan murid ini cabik-cabik iblis tersebut. Bentar dulu Bauer, dengarkan. Li Batian, inilah saatnya kau untuk menebus semua dosa-dosa yang telah kau perbuat. Sini, kau pikir siapa dirimu? Ayahmu saja tidak mampu untuk melawanku, dan kau malah berniat melenyapkanku. Aku ketua Gua Naga Iblis. Bahkan jika kultivasiku turun level, memang kenapa? Baiklah, ini adalah akhir dari semuanya, Li Batian, kata Bauer. Golden Scale Armor level 4, koi, datanglah. Itu kan, tanya Bauer. Li Batian tersenyum karena merasa serangan Bauer tidak akan mempan. Namun, dia baru sadar pedang yang dipakai Bauer untuk menyerang ternyata pedang immortal. Diserang pedang immortal membuat tubuh Li Batian hancur total.
dan cuma tinggal nyisa 2 pasang kaki doang. Alamak, kuat sekali ini dan juga mengerikan. Buset, kuat banget tuh pedang. Ini mah jelas-jelas pasti Immortal Treasure. Dari jarak segini seharusnya aku bisa langsung melenyapkan Ling Bauer, lalu mengambil Immortal Treasure itu. Hehehe, nyengir mulu lu, nggak lihat kah? Ada Shinigami yang sedang memantau di bawah. Kesok, aku hampir saja lupa ada orang ini. Sekarang jika aku bergerak sedikit saja, orang itu pasti akan melenyapkanku. Hari ini aku sebaiknya main aman, dengan kabur dulu dan melapor pada para petinggi. Toh aku juga sudah tahu di mana letak Immortal Treasure itu berada. Hehehe, karena kalian sudah tidak sopan pada masterku, maka sekarang waktunya untuk penghakiman. Wah gawat cuy, cewek itu sudah tidak waras. Kabur. Mau lari kemana kau? Dar-der-dor, beberapa penyusup mati oleh Bauer dengan pedang immortal. 3 golden core Bauer kalahkan dan memberi Chang'an 1500 domain poin. Oke, gunakan poin ini untuk memperluas jangkauan invisible domain. Dengan 1500 poin tadi, domain invisible melebar hingga sampai 22 meter. Setelah puas bantai-bantai, Bauer langsung balik ke Chang'an. Dilihat dari perkataannya, oh ternyata Bauer sepertinya belum puas untuk melampiaskan amarahnya kepada Sekte Tengkorak. Alasan Bauer datang ke Chang'an untuk meminta persetujuan apakah mesti dilenyapin semua atau tidak. Ling Bauer, awas saja kau. Udah ngomong begini, malah bertekuk lutut. Menjelaskan bahwasanya mungkin ada kesalahpahaman saja. Sekte Tengkorak kami sebenarnya sekte baik kok. Woi, kalian semua cepat minta maaf kepada senior, jangan malah diem saja. Atas perintah Aki-Aki, prajurit kegelapan langsung bertekuk lutut, bersujud meminta belas kasih kepada Chang'an. Tidak lupa, Aki-Aki ini juga, apaan sih? Sok imut banget, Jir. Kenapa malah tiba-tiba bersujud kayak gini ya? Seakan-akan malah diriku ini yang terlihat seperti penjahat, kata Chang'an. Sekte baik ya. Namanya aja udah sekte tengkorak. Gimana coba gua bisa percaya ini baik dengan nama yang bermakna buruk? Senior, kau... Omaira, maju dan serang dia, Korose. Sudah kuduga, iblis akan sulit untuk menjadi malaikat. Wush, dengan sekali ayunan, prajurit kegelapan langsung mati semua. Total poin yang didapatkan dari mengalahkan semuanya, Chang'an mendapatkan 450 domain poin. Melihat ada peluang, Aki-Aki langsung tancap gas buat kabur. Gawat master, dia kabur. Dengan dia yang kabur, informasi tentang Immortal Treasure yang ada di sini pasti akan bocor. Justru itulah yang kuharapkan, makanya kubiarkan dia untuk kabur, kata Chang'an. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!